Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kepada Bapak, Ibu semua. Ya. Oke, terima kasih sudah hadir ya dalam kegiatan sosialisasi untuk pelatihan asesor kompetensi yang akan kita laksanakan tanggal 24 sampai 28 ya Februari. Dan saya mohon izin memperkenalkan diri, saya Eko dari LSP Teknologi Digital. Di sini sudah ada Pak Roy Buana selaku manajer sertifikasi dan ada dari Bu Titi dari LSP Teknologi Digital dan juga ada beberapa tim kita di sini. Kita akan sosialisasi ya untuk kegiatan pelatihan minggu depan ya. Dan di sini ada Pak Roy selaku penanggung jawab ini nanti kegiatan. Waktu dan tempat Pak Roy, monggo silakan. Itu suaranya masuk Pak Eko di Rizka Desi itu loh. Nah. Oke, Bapak Ibu bisa kita on cam, Pak? Biar saling mengenal. Oke, saya buka deh. Oke, alhamdulillah. Salam kenal. Oke, salam Pak kenal, Roy. Pak. Monggo, Baik, Pak Roy. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir ya di kegiatan kita hari ini, sosialisasi untuk pelatihan asesor angkatan ke-7 ya. Jadi izin saya dari LSP Teknologi Digital ya di bagian sertifikasi akan memaparkanlah sedikit ya terkait dengan proses sertifikasi, kemudian mungkin apa itu asesor ya bagi Bapak Ibu semua yang belum pernah mendengar ya tentang apa itu asesor kompetensi. Ya di sini juga ada teman-teman dari LSP ya, ada Pak Eko, Bu Titi, ada siapa nih, Mas Agus, Mas Trisna ya. Ya, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, pelatihan asesor ini memang ritual yang cukup rutin ya, yang diselenggarakan oleh LSP Teknologi Digital. Kita tahun kemarin itu kalau tidak salah itu 2 angkatan ya. Jadi satu angkatan itu kurang lebih 20 orang. Nah, jadi tahun ini kita menyelenggarakan angkatan yang ke-7 ya. Nah, Bapak Ibu semua, LSP Teknologi Digital ini berdiri dari tahun 2019 ya, di akhir kena pandemi hampir 6-7 bulan ya. Jadi baru aktif di akhir 2020. Kemudian sampai dengan 2022 ini terhitung di database kami itu hampir 30.000 ASESI yang kita sertifikasi. Ya artinya dari 30.000 itu kalau kita rasiokan ke asesor yang tersedia ya tentunya sangat menarik ya, sangat menarik untuk dikembangkan ya. Karena apa? Karena yang pertama memang skema yang ada di kita itu sangat banyak ya dan hampir di semua sektor ada. Ya, jadi misalkan dari sektor dari bidang ya, bidang pemrograman, bidang jaringan komputer, ya bidang multimedia ya. Bahkan kita juga sudah punya skema-skema seperti data science ya, lalu kemudian cyber security, lalu ada juga teknisi handphone ya. Nah, lalu memang yang menjadi menarik juga di LSP Teknologi Digital adanya skema tentang digital marketing ya, di mana mungkin kita satu-satunya LSP yang memiliki skema-skema yang cukup lengkap di bidang digital marketing ini. Ada social media marketing, ada SEO spesialis, ada content creator, ada digital marketing manager gitu ya. Ya, jadi memang kita membuktikan Bapak Ibu semua bahwa skema yang kita buat itu diminati oleh pasar ya. Memang ada pasarnya. Ya karena banyak juga ya teman-teman
di luar sana ya untuk mendirikan LSP skemanya, tapi tidak laku di pasaran. Nah, ini kami mendapatkan apresiasi dari BNSP ya, bahwa ada skema yang sebenarnya secara standar pun tidak ada ya, standar khusus yang mengatur tentang digital marketing itu tidak ada, tapi kita kemas dengan beberapa SKKNI ya, dan akhirnya sekarang menjadi semacam percontohan ya bagi LSP-LSP lain yang ingin memiliki skema tersebut. Jadi kedepannya memang khususnya bulan ini ya, kita juga akan mengajukan penambahan ruang lingkup skema baru, misalkan ada IoT ya, lalu kita perbanyak lagi di sisi data science-nya, lalu ada di di seputar digital marketing lagi kita tambah gitu ya. Ya, jadi memang setiap tahun ya kita mengajukan penambahan ruang lingkup skema. Nah, jadi Bapak Ibu semua, skema itu kalau di perusahaan ya atau kalau di warung itu merupakan produk atau jasanya. Nah, jadi semakin banyak produk ya, semakin jasa yang ditawarkan, maka peluang untuk terjadinya jual beli itu semakin luas ya. Makanya tadi saya bilang 30.000 ACC itu ya memang logis ya, karena kita memiliki skema yang banyak. Nah, kemudian yang kedua, kita juga memiliki jaringan marketing yang cukup bagus ya. Jaringan marketing yang cukup bagus ya, baik di sisi institusi pemerintahan, swasta ya, perusahaan-perusahaan, kemudian sekolah, SMK, kampus ya, komunitas-komunitas, UKM dan lain-lain. Kita banyak sekali menjalin kerjasama. Artinya dengan semakin banyaknya kerjasama, ya kembali lagi peluang untuk diselenggarakannya sertifikasi itu menjadi semakin bertambah luas ya. Nah, terhitung saya lihat di sistem kami itu ya, di bulan Februari Maret ini saja sudah full ya. Setiap hari itu pasti ada uji kompetensi, mulai dari dari TUK dari Sabang sampai Merauke ya. Kita memiliki banyak sekali TUK yang memang sangat aktif ya memasarkan produk-produk sertifikasi. Nah, di sistem marketing kita memang sangat terbuka baik dari sisi sharing benefitnya ya, kemudian rule yang atau aturan main yang ada di TUK kita memang sangat sensitif ya. Misalkan nih ada TUK tadi itu di daerah Bandung ya, ternyata ada TUK baru yang mau mengajukan ya. Nah, itu terpaksa kita pending ya. Karena apa? Karena memang kita tidak mau adanya konflik di ranah TUK ya, ataupun di sisi asesornya. Ya, jadi kita tidak serta-merta ada proyek ya, ada kesempatan untuk menguji, ada permintaan kita terima. Kita pasti akan evaluasi dulu ya, penjajakan dulu, jangan sampai yang baru ini ya merusak yang lama, kan seperti itu. Harus ada komunikasi. Nah, pengalaman kami di pembinaan TUK ini cukup bagus ya, teman-teman bisa memahami aturan mainnya seperti apa ya, pembagian areanya bagaimana, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu dari sisi marketing oke, dari sisi skema juga oke, kemudian mungkin yang terakhir dari sisi hubungan ya, kerjasama dengan BNSP itu sendiri kita bagus ya, dengan pemerintahan kita bagus. Di tahun 2021 ya, kita kalau tidak salah memenangkan 3-4 tender ya di Kementerian Kominfo, di Kementerian Pendidikan ya. Jadi memang kita menjalin kerjasama yang bagus. Kemudian untuk di BNSP juga kita selalu meminta pembinaan ya dari BNSP agar apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan prosedur atau yang dipersyaratkan oleh BNSP. Dan alhamdulillah ya tadi 30.000 peserta itu jumlah yang sangat luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan LSP yang ada di luar ya, saya pernah dapat info ya, LSP pihak ketiga yang bergerak di bidang IT itu setahun kadang-kadang cuma 50, 100 gitu ya. Nah, jadi memang ada yang salah di situ pastinya ya, sistem internal mereka tidak bekerja. Nah, kalau di kita ya hampir semua aspek itu bekerja ya, baik dari
internal LSP sendiri maupun stakeholder kita sama-sama membangun sistem sertifikasi yang ada. Nah, Bapak Ibu semua, itu tadi ya artinya peluang untuk kedepannya ya proses sertifikasi ini sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan peluang untuk mensertifikasi itu. Kebetulan kami di Kalimantan ini, saya posisi di Sampit ya, mengelola sebuah lembaga ya. Jadi sertifikasi itu kami jadikan senjata untuk memasarkan kampus ya, memasarkan lembaga. Karena apa? Karena memang SMK dan beberapa institusi itu wajib ya untuk disertifikasi. Jadi hampir kita tidak perlu susah payah ya menawarkan produk sertifikasi ini ya. Rata-rata ya kalau yang bergerak di bidang vokasi terutama itu sudah sangat familiar ya dengan adanya sertifikasi. Nah, jadi dengan adanya TUK di daerah ya itu salah satunya menjadi solusi. Nah, itu yang kita alami sendiri di wilayah pedalaman seperti di Kalimantan ini. Nah, untuk pelatihan asesor sendiri Bapak Ibu semua itu kita adakan kalau tidak salah tanggal 24 sampai 28 ya Pak Eko ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Jadi pelatihan asesor itu memang memakan waktu cukup lama ya, 5 hari ya, dengan beberapa rundown kegiatan ya. Yang pertama itu ada 4 hari pelatihan ya. Jadi sesinya tuh 2 sesi. Sesi pertama itu sesi pelatihan selama 4 hari. Sesi yang kedua itu adalah sesi di mana dilakukan uji kompetensi ya. Artinya Bapak Ibu semua setelah dilatih oleh beberapa master asesor, kemudian akan diuji juga oleh master asesor yang berbeda ya. Nah, ketika Bapak Ibu semua mendapat rekomendasi kompeten dari master asesor penguji, maka otomatis Bapak Ibu semua diplenokan dan mendapatkan izin untuk menjadi seorang asesor kompetensi. Nah, di dalam kita membahas sesi pertama dulu ya. Di sesi pertama itu ada beberapa materi pelatihan ya yang akan dibawakan oleh master asesor. Ada kurang lebih ada 4 ya. Ada 4 materi yang akan dibawakan. Yang pertama internalisasi dulu ya. Jadi pemahaman tentang sertifikasi nasional itu seperti apa ya. Skema itu apa ya, TUK itu apa, lalu kemudian asesor kompetensi itu apa ya. Nah, itu akan dijelaskan di internalisasi. Lalu yang kedua ada unit kompetensi yang pertama ya. Unit kompetensi yang pertama itu merencanakan asesmen ya. Jadi merencanakan asesmen bagaimana di situ seorang asesor mampu ya untuk mengkondisikan ya kondisi di lapangan itu seperti apa. Asesinya latar belakangnya apa? Apakah latar belakangnya orang yang berpengalaman atau orang yang belum berpengalaman? Nah, kemudian yang kedua, unit kompetensinya melaksanakan asesmen. Nah, di sini nanti asesor ya, calon asesor wajib mengetahui, memahami yang namanya mengakses ya, menguji. Nah, di sini nanti kita akan sesuaikan dengan perencanaan di awalnya ya. Apakah latar belakang peserta itu pengalaman atau non pengalaman? Kalau pengalaman biasanya diuji dengan portofolio ya, wawancara. Kalau yang belum berpengalaman biasanya diuji dengan metode observasi praktek ya, atau ada bukti tambahan seperti tes tertulis ya, ada tes lisan juga. Nah, lalu di yang terakhir ya di pelatihan itu akan membahas tentang MKVA ya, memberikan kontribusi pada dan validasi asesmen. Itu semacam audit ya. Jadi sebagai seorang asesor juga dituntut untuk bisa mengevaluasi ya hasil pelaksanaan uji kompetensi. Nah, itu sekilas tentang pelatihan ya. Selama 4 hari Bapak Ibu semua akan banyak berkutat dengan dokumen-dokumen ya. Nah, jadi nanti teman-teman semua ya printer ya, kertas dan lain-lain itu akan kita siapkan ya. Akan kita siapkan supaya Bapak Ibu semua tidak usah repot-repot bawa ya dari rumah atau dari kantor. Nah, kemudian memang pelatihan asesor ini rada-rada unik ya. Rada-rada uniknya apa ya? Sepengalaman saya pernah hampir 5 tahun saya di BNSP ya. Saya sering ditugaskan jadi panitia ya dari BNSP itu untuk pelatihan asesor dan lain-lain. Itu
tidak banyak peserta yang bisa melaluinya dengan mudah ya. Entah karena mungkin materinya terlalu banyak ya. Ya, jadi kadang-kadang bahkan sampai pelatihan itu berlanjut sampai subuh ya, sampai subuh paginya mulai lagi, subuh paginya mulai lagi. Entah kenapa ya. Yang pertama memang kebanyakan masalahnya itu di kemampuan mengoperasikan komputer sih ya. Karena ini kan berhubungan dengan dokumen ya, Word, Excel gitu ya. Jadi lebih banyak ke situ. Tinggal nanti pemahaman-pemahamannya ya, bagaimana bisa mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh master asesor. Nah, namun jangan khawatir Bapak Ibu semua ya, tim dari LSP Teknologi Digital berpengalaman ya mengantarkan Bapak Ibu semua menjadi asesor. Kami akan dengan senang hati ya mendampingi teman-teman semua ya untuk bagaimana memahami dengan cepat ya apa yang menjadi kewajiban dari seorang asesor. Nah, dari pelatihan 4 hari itu ya, itu nanti ada beberapa dokumen yang akan dibuat ya, dokumen 1, dokumen 2 sampai dokumen 3. Nah, itu sebenarnya isinya sama, tapi konteksnya aja berbeda-beda. Jadi ada yang untuk peserta yang berpengalaman, ada yang non pengalaman ya. Nah, untuk mekanismenya ya kalau biasanya itu menggunakan kertas ya atau manual ya. Nah, tapi di batch keberapa saya lupa ya, batch kelima kalau tidak salah itu master asesornya sudah memperbolehkan untuk semi online lah ya. Jadi tidak banyak dokumen-dokumen yang dicetak. Ya karena memang Bapak Ibu semua waktu ya mencetak itu yang sangat memakan waktu ya. Karena dokumennya itu sangat banyak yang harus dicetak. Nah, namun kembali lagi ya, memang tidak banyak orang yang mampu memahami sesuatu hanya dari file gitu ya. Biasanya kalau sudah dicetak, disimulasikan itu pengalaman kami menjadi lebih mudah gitu ya memahami konsep dan lain-lain. Nah, lalu di hari terakhir ya, hari kelima ada proses uji kompetensi. Nah, ada master asesor penguji yang akan memastikan ya bahwa calon asesor itu kompeten di bidangnya. Nah, di situ nanti akan disimulasikan ya. Nah, karena ini simulasi uji, nanti juga kita akan hadirkan ya asesi-asesi yang sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan simulasi ya, entah itu biasanya dari industri atau juga dari sekolah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua nanti di hari terakhir itu mensimulasikan bagaimana caranya menguji ya baik itu secara observasi maupun portofolio. Nah, di situlah nanti master asesor akan menilai ya, akan menentukan yang merekomendasikan apa yang menjadi hasil dari pelatihan selama 4 hari tersebut. Apakah kompeten atau belum kompeten. Nah, sekedar info juga kami di beberapa batch memang lancar ya, ada banyak hampir semua batch yang kami lalui itu 100% kelulusannya ya. Tapi ya ada juga beberapa satu batch kalau tidak salah itu sangat banyak ya yang belum direkomendasi ya. Ada hampir 10 orang kalau tidak salah itu. Jadi hampir separuhnya itu tidak lulus ya. Karena memang waktu itu Bapak Ibu semua asesornya ini backgroundnya adalah teman-teman teknisi handphone ya. Teknisi handphone ini kan jarang menggunakan Word, Excel gitu ya. Jadi ketika berurusan dengan dokumen-dokumen itu mereka pusing ya. Tapi kalau masalah kemampuan teknis ya, teman-teman yang ada di teknisi handphone itu luar biasa ya, produk-produknya mereka malah sampai sudah dijual banyak ke luar negeri gitu ya. Tapi giliran membuat dokumen administrasi pusing dia setengah mati gitu. Itu sampai subuh sampai enggak tidur saya lihat hasilnya tetap belum kompeten. Ya karena memang dia terlalu berkutat di masalah teknis itu tadi ya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya paparkan di awal ini. Silahkan kita inikan sesi tanya jawab aja. Ya, selanjutnya ada siapa? Sudah cukup banyak nih pesertanya ya. Ada 34. Saya tolong dipastikan ya Pak Eko bahwa kuota uji asesor itu kan cuma 24 ya. Cuma 24 orang ya.
tidak boleh lebih, ya 1 orang pun tidak boleh lebih. Nah, makanya kami menyarankan ya agar Bapak Ibu semua segera memastikan ya keikutsertaannya dalam kegiatan pelatihan asesor kali ini. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Halo, Bapak Ali. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Saya mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Roy juga nih, tapi Roy Mubarak ya. Mudah-mudahan kalau sama nasibnya juga lebih baik. Sama lah dengan Pak Roy yang satu. Pak, ini untuk pelaksanaannya itu di hotel, saya dengarnya di Hotel Ibis ya Pak ya, di Senen. Itu apakah sudah fix atau masih ada perubahan gitu Pak? Nah, terus yang kemudian untuk yang kedua, saya kan kemungkinan bawa kendaraan ya. Itu kendaraannya tuh di Hotel Ibis tuh kita termasuk biaya parkir atau gimana ya? Maksudnya biar jelas saja gitu. Mungkin itu saja sih. Silakan teman yang lain mungkin kalau ada Baik. pertanyaan. Ya, Assalamualaikum yang pertama warahmatullahi hotel wabarakatuh. itu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hotel sudah fix ya di Hotel Ibis ya. Namun kan Bapak Ibu semua ya, kami selaku penyelenggara ya tetap punya opsi apabila nanti ada regulasi baru ya. Kita sudah siapkan tempat yang memang lebih kondusif ya. Jadi sementara ini kita pastikan itu di Hotel Ibis ya. Tapi kalau memang nanti ada perubahan regulasi, kita akan geser ya. Karena di hotel ini kan terlalu rame ya. Karena seperti yang kita tahu di Jakarta ini kan kasus COVID itu semakin meningkat ya. Jadi kita akan coba pastikan ya 2-3 hari ke depan ini, kalau memang di situ resikonya terlalu tinggi, kami akan pindahkan ke tempat yang lebih kondusif ya, dan lebih nyaman ya tentunya untuk Bapak Ibu semua melakukan pelatihan. Nah, kemudian masalah parkir dan lain-lain aman ya. Jadi silahkan membawa kendaraan. Biasanya kalau di hotel itu kalau tamu itu sudah free charge ya. Jadi silahkan aja, nanti mekanismenya biasanya tinggal di stempel atau didaftarkan nomor polisinya, otomatis itu sudah tidak dikenakan biaya lagi tambahan. Seperti itu, my brother. Thank you my brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Roy. Saya, ya, siap. Saya namanya Pak Beta, Pak. Siap. Mendengar paparan Pak Roy secara singkat barusan, ada sedikit kekhawatiran buat saya. Pertanyaannya adalah, apakah pelaksanaan untuk menjadi asesor kompetensi ini sifatnya general, sebagai asesor yang sifatnya general, atau memang asesor kompetensi untuk hal yang spesifik terkait dengan teknologi digital gitu. Ya. Sebab background saya sendiri, walaupun mengikuti perkembangan teknologi digital, mungkin backgroundnya nggak di sana juga sih, Pak. Ya, siap. Ya. Baik, Pak Beta. Ya, sepengalaman kami ya melaksanakan pelatihan asesor ya, yang harus kita pahami bahwa di dalam pelatihan asesor ini yang dibahas itu bukan teknis ya, bukan teknis pada suatu bidang ya. Misalkan bidang IT, pariwisata ya, ada kehutanan, ada koperasi misalkan ya, itu bidang. Nah, jadi di pelatihan asesor itu bukan membahas bidangnya, tapi metodologinya ya. Metodologinya bagaimana menyiapkan rencana asesmen, bagaimana melakukan asesmen ya, bagaimana memberikan kontribusi dan validasi asesmen tadi. Ya, jadi kalau di pendidikan kan ada juga metodologinya ya, bagaimana mengajar. Nah, kalau yang di asesor ini metodologi bagaimana caranya menguji kan begitu. Nah, jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu semua terkait dengan bidang tadi, kita memiliki skema-skema yang sifatnya general ya. Contohnya kayak operator komputer gitu ya, digital marketing itu kan pastinya Pak Beta kalau hanya Word, Excel, PowerPoint gitu kan ya, skema operator komputer itu menyalakan komputer yang mematikan kan. Nah, jadi
nanti kita akan pilihkan skema-skema yang memang bisa dipahami ya. Jadi kami nggak bakalan kasih skema, misalkan Pak Beta bukan orang IT, kami nggak bakalan kasih skema programming karena bahasa-bahasa standarnya kan akan sangat teknis ya, itu sangat sulit dimengerti. Tapi kalau skemanya tentang operator komputer ya, bagaimana membuka dokumen, bagaimana mengetik ya, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Word tersebut kan, itu saya pikir tidak jadi masalah ya. Jadi saya ulangi lagi tadi terkait dengan asesor ini, yang akan diajarkan dan yang akan diuji itu adalah metodologinya ya, jadi tidak usah khawatir. Siap, Trims Pak Roy. Sama-sama Pak Beta. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Salahuddin Pak Roy dari LKP. Mohon maaf barusan telat. Ya, di sini sedang hujan, kemudian ada petir juga, jadi tadi sedikit khawatir mau masuk. Mungkin pertanyaannya Pak Roy, itu kan kita 4 hari ya. Mohon maaf kalau misalkan sudah jelasin tadi ya, mungkin. Kira-kira berapa template yang memang harus dikerjakan per harinya selama 4 hari itu, dan mungkin nanti endingnya seperti apa biasanya di hari keempat itu Pak Roy? Sedikit gambaran saja mungkin ya. Mungkin saya Pak Roy, terima kasih. Baik Pak, ya hampir di seluruh Indonesia sekarang cuacanya lagi buruk Pak. Ya, di Kalimantan sendiri itu hampir setiap hari hujan ya. Malah di sini lebih ekstrim ya. Di sini tuh kalau panasnya panas sekali, kalau hujan itu hampir setiap hari hujan ya. Jadi ya kesehatan Pak ya tolong dijaga Bapak Ibu semua, teman-teman ya. Ini sudah masanya pancaroba. Ya, jadi terkait dengan teknis pelatihan tadi ya, beberapa dokumen nanti akan dibuat ya. Jadi 1 hari itu biasanya akan membuat 1 rangkap dokumen ya. Di mana 1 rangkap dokumen itu isinya macam-macam ya. Ada mulai dari perencanaan ya, ada mulai dari materi ujinya, ada dari form penilaian ya. Standar-standarnya itu dikumpulkan jadi satu rangkap dokumen. Nah, bedanya mungkin setiap hari itu ya kontennya adalah misalkan hari pertama yang Bapak Ibu semua buat ini materi uji untuk peserta yang belum berpengalaman ya, misalkan tamatan SMK ya, tamatan kuliah, tamatan LPK ya, tamatan lembaga kursus ya, itu kan belum berpengalaman. Nah, maka materi ujinya yang harus disiapkan adalah materi uji dengan perangkat asesmennya observasi misalkan ya. Jadi instruksi kerja kan isinya, dia harus mengerjakan apa, indikator penilaiannya apa, indikator pencapaiannya apa, kan itu yang akan dibuat. Lalu mungkin ada juga perangkat tambahan seperti tes tertulis ya, ada pilihan ganda ya, esai atau pertanyaan lisan. Nah, itu mungkin hari pertamanya seperti itu, hari pertama dan hari kedua. Nanti hari ketiga beda lagi ya. Perangkat ujinya akan berbeda, skemanya sama tapi perangkat ujinya berbeda. Nah, yang hari berikutnya ini peserta yang sudah berpengalaman ya, misalkan Pak Ujang menguji saya misalkan sebagai seorang programmer, sementara saya jadi programmer udah 10 tahun misalkan ya. Kan nggak mungkin dimulai dari instruksi kerja yang bertele-tele ya, buka editor ya, bikin coding dan lain-lain, kan nggak mungkin. Pasti yang akan dinilai itu adalah hasil pekerjaan saya selama 10 tahun ya. Apakah yang saya sudah kerjakan selama 10 tahun ini masih sesuai dengan standar kompetensi yang dipakai sekarang. Nah, begitu. Jadi di hari pertama, kedua itu tentang itu aja ya. Ada 3 rangkap kalau tidak salah dokumen yang akan dibuat ya. Nah, jadi endingnya ya Bapak Ibu semua wajib menyelesaikan 3 rangkap dokumen itu ya. Nah, namun tidak usah khawatir ya Bapak Ibu semua, kami akan share ya beberapa contoh materi uji yang pernah dibuat oleh asesor-asesor sebelumnya. Ya, jadi itu buat gambaran nanti kepada Bapak Ibu semua ya, dokumen apa sih sebenarnya ya pelatihan yang akan dibuat di pelatihan asesor. Nah, sepengalaman teman-teman yang sudah menjadi asesor ya, uji kompetensi ini berat di pelatihannya doang ya. Tapi ketika sudah uji kompetensi di lapangan itu sudah berbeda ya. Artinya
misalkan nih kalau di LSP Teknologi Digital itu semuanya berbasis sistem ya, dari pendaftaran dan lain-lain. Nah, itu kita malah di LSP Teknologi Digital enggak ada lagi yang cetak-cetak dokumen gitu. Jadi secara pemahaman yang di pelatihan itu nanti banyak yang berubah ya, berubah ketika pada saat implementasi karena sudah dipermudah oleh dengan adanya sistem itu tadi ya. Namun kan sebagai asesor baru ya pentinglah mempelajari dasar-dasarnya ya. Kenapa dokumen itu jadi ada gitu loh. Asal usulnya dari mana, ketelusurannya bagaimana. Nah, seperti itu Pak Ujang. Ya, siap Pak Roy, terima kasih. Jelas sekali. Izin masuk Pak Roy. Mas Sauki dari Malang ini. Iya Pak. Tanya ini Pak tentang untuk sertifikat kompetensi itu kan ada masa berlakunya ya 2 tahun. Kalau nanti berarti setelah 2 tahun kita harus sertifikasi ulang, itu nanti fasilitasnya seperti apa Pak dari LSD nanti mengakomodasinya? Baik ya. Kompetensi memang beda dengan ijazah ya. Kalau ijazah mungkin berlakunya seumur hidup ya. Kompetensi itu teorinya ya memang yang namanya kompetensi itu tidak sama ya setiap tahun. Bisa berubah ya, bisa bertambah atau bahkan bisa berkurang ya. Atau bahkan mungkin ada misalkan pekerja yang mengalami kecelakaan ya. Misalkan saya seorang sopir nih ya. Belum tentu 3 tahun ke depan saya masih bisa nyopir ya, bisa aja misalkan mata udah berkurang, kabur dan lain-lain. Artinya memang kompetensi itu harus terus diuji kembali ya. Nah, kalau di aturan yang biasa ya kita pakai ya kompetensi itu masa berlakunya 3 tahun, Pak ya. Nah, namun di beberapa industri atau di beberapa bidang itu bisa lebih lama, misalkan TKI ya. TKI itu kalau tidak salah 5 sampai 6 tahun gitu ya. Karena kan nggak mungkin dia balik lagi ke Indonesia buat nguji lagi kan nggak mungkin gitu. Jadi itu disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di internalnya LSP itu sendiri. Nah kalau di kita memang 3 tahun. Nah untuk asesor kompetensi ini ya masa berlakunya juga 3 tahun ya. Nah nanti ada proses yang namanya RCC ya atau rekognisi current kompetensi ya. Nah itu artinya menguji kembali ya bahwa kompetensi Bapak Ibu semua itu memang benar-benar masih terpelihara. Nah, biasanya itu diadakan selama 2 hari ya oleh BNSP. Hari pertama itu semacam pembekalan ya, pemantapan lah ya. Hari keduanya itu diuji kompetensi dengan metodenya portofolio biasanya. Ya, karena Bapak Ibu semua kan selama 3 tahun ya dianggap sudah melakukan uji kompetensi kan ya menjadi asesor, artinya secara portofolionya itu sudah mencukupi ya. Jadi masa berlaku sertifikat 3 tahun. Ketika ada proses RCC atau proses perpanjangan sertifikat, maka LSP akan mengabarkan ya kepada asesor. Nih loh Pak, nih 6 bulan lagi habis ya atau 3 bulan lagi habis ya, sebaiknya diperpanjang. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Mungkin cukup Pak Eko ya. Kalau sudah cukup jelas ya Pak Eko, tolong dibuatkan grup WA-nya ya untuk teman-teman yang ada yang bergabung di pelatihan asesor kali ini ya, supaya nanti diskusi-diskusi kita sampai ke depannya ya, sampai proses pelatihan sampai dengan uji itu kita di situ nanti bisa memberikan informasi-informasi ya, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di grup tersebut. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat selalu Bapak Ibu semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak Roy. Sore Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Baik. Oke, terima kasih Pak Roy sudah diberikan ini ya
informasi dan keterangannya. Oke, untuk sekedar mau reminder, tolong Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir ya untuk sosialisasi ini, untuk kita rekap lagi datanya gitu. Jika tidak ada, kita mohon izin untuk itu ya, kita leave saja. Nanti kita ketemu di tanggal 24, lalu nanti misalkan ada tanya-tanya, nanti kita buatkan grup untuk memudahkan komunikasinya. Gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi terima Oke, kasih. cukup Pak Eko. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Ya, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Eko. Salam kenal. Sama-sama. Terima kasih, atur nuhun Pak Eko. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.